karena jatuh dalam dosa, maka akhirnya Tuhan menghukum dunia setelah begitu banyak dosa, setelah begitu banyak kesalahan, akhirnya ada banjir, ada air bah, yang banjir besar atau air bah, sehingga hanya 8 orang yang selamat, dan dari 8 orang itu kemudian ada 70 bangsa. Bapak Ibu bisa baca di Kejadian 10. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di bagan yang ada ini, mudah-mudahan ini cukup besar sehingga bisa terlihat tulisannya meski kecil-kecil. Nah, kita bisa lihat kalau selama ini mungkin ada pendapat yang mengatakan keturunan Ismail itulah yang menjadi bangsa-bangsa Arab. Ternyata menurut bagan ini, bagan yang saya ambil dari David Gibson, mereka ini adalah peneliti ya. David Gibson, ayahnya adalah seorang kolektor naskah-naskah Alkitab. Dia sangat tertarik dengan Alkitab. Demikian juga akhirnya anaknya David Gibson, karena dia kena polio, dia nggak bisa bikin apa-apa selain untuk duduk gitu ya, dan belajar tentang Alkitab. Dia mengikuti begitu banyak jurnal, dia menyalin, dan dia punya kayak library perpustakaan tentang Alkitab. Nah, jadi ini bukan bagan sembarangan orang, tetapi ini berasal dari penelitian. Karena David Gibson juga akhirnya dia tinggal di Uni Emirat Arab, dia tinggal di Yemen, dan dia meneliti tentang Alkitab. Anaknya kemudian Dan Gibson juga melakukan penelitian yang sama. Mereka itu meneliti tentang Petra, tentang Yordania, tentang kehidupan bangsa Nabatean, dan mereka cukup Dan Gibson ini cukup bagus untuk rujukan tentang Islam. Nah, di sini dia menulis yang menarik buat Bapak Ibu ketahui adalah keturunan Arab itu dari Yoktan gitu ya, bukan dari Ismail. Dan juga ada tentang Filistin. Nah, ini Filistin adalah dari Kaftor. Ini dia kalau Bapak Ibu lihat dari anak Ham. Ham punya anak namanya Misraim. Misraim ini kemudian ada Kaftor. Nah, Kaftor ini akhirnya mereka berdiam di Kreta. Kreta ini ada di wilayah Yunani. Nah, kemudian mereka baru datang di saat yang hampir bersamaan dengan masuknya bangsa Israel ke tanah perjanjian. Nah, itu pula mereka masuk ke tanah Filistin. Nah, ini akhirnya bangsa ini menjadi musuh besarnya Israel gitu ya. Kita bisa mengenal kisah misalnya Daud melawan Goliat. Nah, juga apa yang Bapak Ibu lihat di sini, 70 bangsa ini di luar Israel dan di luar Edom. Edom adalah keturunan dari Esau, saudara kembarnya Yakub. Nah, 70 bangsa. 70 ini menjadi signifikan juga karena akan Bapak Ibu akan ketemu dengan ayat atau berbagai kisah yang berkaitan dengan angka 70 gitu ya. Tetapi bukan cocokologi, tetapi memang 70 ini punya setiap angka di kultur Israel, orang Yahudi itu ada maknanya. Nah, termasuk juga dengan 70 ini. Nah, jadi ini dulu yang pertama, seperti misalnya 70 keturunan keluarga Yakub yang pindah ke Mesir sehingga akhirnya mereka diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Nah, Tuhan Yesus mengutus murid-murid dua orang, mengutus 70 murid gitu ya, untuk menginjil, untuk keluar melakukan penginjilan. Ini juga ada 70 orang. Ini berkaitan juga dengan angka 70. Nah, setiap bangsa yang ada itu mendiami daerah tertentu. Nah, kita lihat ayatnya Bapak Ibu.